Teror Aceh Moorden, Aceh Pungo. Pada pagi yang cerah di Aceh, tanggal 10 Juli 1933, suasana tenang di Divisi 5 Korps Marso Selok Sukon terganggu oleh kehadiran Kapten Charles Emile Smith. Sebagai pemimpin yang tegas, Smith memantau prajuritnya dengan cermat, yakin bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan di medan perang. Seorang pria Aceh mendekatinya dengan sopan serta memberi salam. Dalam sekejap, sebilah rencong mendarat di perut Smith. Smith terluka parah dan mati di rumah sakit diserang di tempat yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Serangan semacam ini bukanlah hal yang jarang terjadi di Aceh, di mana para pejabat Belanda seringkali menjadi sasaran. Kehadiran mereka bisa menjadi tanda bahaya, di pasar, di jalan, bahkan di dalam rumah dinas militer mereka sendiri, seperti yang terjadi pada seorang pejabat Belanda bernama Tigelman di Seulimeum, Aceh Besar pada 23 Februari 1942. Secara logis, perlawanan Aceh seharusnya sudah mereda, mengingat semua syarat yang diungkapkan oleh Profesor Snow Kurdronje telah terpenuhi dan dilaksanakan. Namun, serangan terhadap Belanda tetap berlanjut tanpa henti. Hal ini menyebabkan frustrasi di pihak Belanda. Fenomena ini oleh Belanda disebut sebagai Aceh Pungo atau Aceh Gila. Sebagai respons, Belanda menugaskan Dr. Erakern untuk menyelidiki penyebabnya. Pada tahun 1920-an, atas rekomendasikan, dibangunlah rumah sakit jiwa terbesar di Hindia Belanda di Sabang dengan biaya 1,5 juta gulden. Melalui penelitian terhadap pasien atau pembunuh, Kern menemukan fakta yang tak terbantahkan bahwa akar masalah dari Aceh Moorden bukanlah gangguan jiwa, melainkan respons dari kebencian dan dendam terhadap tindakan Belanda selama masa kolonial di Aceh. R.A. Kern menemukan bahwa serangan-serangan tersebut bukanlah hasil dari gangguan jiwa, melainkan dipicu oleh perasaan benci yang mendalam terhadap Belanda. Salah satu penyebab utamanya adalah perlakuan kejam yang dilakukan oleh pasukan elit Belanda seperti HT Korps Marechausset terhadap penduduk Aceh, termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka bahkan membakar lebih dari 500 desa untuk menimbulkan ketakutan dan keterkendalian, namun ironisnya, tindakan itu justru membangkitkan semangat juang yang tak terbendung di kalangan pejuang Aceh. Mereka menyebut perang mereka melawan Belanda dengan istilah Perang Poh Cafe atau Perang Melawan Kafir, sementara Belanda menggunakan istilah Aceh Moorden untuk menggambarkan pembunuhan khas Aceh. Peristiwa Aceh Moorden meninggalkan trauma dan ketakutan yang berkelanjutan di kalangan banyak orang Belanda di Aceh. Secara de facto, Aceh dengan kegilaannya adalah satu-satunya kawasan Hindia Belanda yang tidak takluk pada kompeni. Oleh sebab itu, Soekarno menjadikan Aceh sebagai bukti bahwa Indonesia masih tetap berdaulat. Itu pula alasannya mengapa Aceh disebut sebagai daerah modal. Ternyata pungunya orang Aceh telah menjadi modal kedaulatan bagi Indonesia.